Saya baru sampai ibu-ibu, saya habis ceramah di Jawa Tengah. Semalam sekitar jam 2 pagi dari Jawa Tengah langsung saya ke sini, nggak balik ke pesantren dulu. Kalau saya balik ke pesantren alamat nggak datang, tidur soalnya. Makanya dari Jawa Tengah habis ceramah jam 2 pagi langsung saya ke sini, sampai sini jam 7 saya istirahat sebentar. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk pada pagi, pada siang hari yang mulia ini dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengagungkan daripada maulid atau hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, walaupun bukan bulan maulud, walaupun sudah masuk Rajab atau sampai setiap bulan, tidak henti-hentinya di setiap desa-desa, kampung-kampung, majelis-majelis taklim, masjid-masjid, musola-musola pasti selalu mengadakan acara maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, tidak heran jikalau Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lihat di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, ada sekelompok golongan. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa umat yang ada di belakangmu? Ya Rasulullah, siapa golongan yang ada di belakangmu? Rasulullah menjawab, golongan yang ada di belakangku ini, kelompok yang ada di belakangku ini, umat yang ada di belakangku ini, mereka adalah umat yang aku cintai, yaitu umat Islam Indonesia. Saudara-saudara, kenapa kita dicintai oleh Rasulullah? Karena tidak ada satupun negara yang lebih banyak merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Bahkan udah habis bulan maulud, udah habis bulan rawah, masih tetap umat Islam Indonesia tidak henti-hentinya merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya membawakan satu hadis yang dimana hadis ini jarang kita dengar. Bahkan jarang saya mendengar para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah atau para dai-dai yang membawa hadis ini. Hadis ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Kalau nggak salah ada di bab takziah dan bab ziarah kubur. Ini hadis derajatnya dhaif, akan tetapi hadis ini bisa dipakai dalam fadhailul a'mal dan bisa dipakai untuk targhib dan untuk tarhib. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man warraha mu'minan aw musliman faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man warraha mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, membuat sejarah hidupnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, dibuat sejarah orang yang beriman, agar kita yang membaca sejarah tersebut bisa mengambil intifa, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil istifadah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup orang yang beriman tersebut. Man qara'a, barang siapa yang membuat sejarah orang yang beriman tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Berarti kalau ada orang yang membuat sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad, membuat mauludnya Nabi Muhammad, membuat tarikhnya Nabi Muhammad, membuat sirahnya Nabi Muhammad, maka orang yang membuat tersebut seakan-akan telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman, faka'annama zarahu, seakan-akan orang tersebut berkunjung kepada orang beriman tersebut. Kita duduk di sini membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca kisah hidup Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seakan-akan kita telah berziarah
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu an di dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, terlalu jauh. Saudara-saudara, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dulu Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Kemudian orang-orang Yahudi Madinah menjawab, ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah seluruh alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad? Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi, para rasul semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Ketika Nabi Allah Adam berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya.